Sudah menjadi kebiasaan Raja Harun al-Rasyid. Setiap sebulan sekali, ia selalu mengajak Abu Nawas untuk berburu hewan di hutan. Suatu ketika, sang raja berhasil menangkap seekor rusa yang sangat gemuk dan memiliki daging yang banyak. Baginda Raja dengan riang gembira segera pulang ke istana untuk menjadikannya santapan makan malam. Karena rasa gembira dan bahagianya, sang raja sendiri yang akan memasak hewan hasil buruannya. Ia mulai memotong-motong daging rusa di dapur istana. Namun insiden kecil terjadi. Sang raja pun berteriak histeris. Alih-alih hendak memotong daging rusa, tapi justru ia memotong ibu jarinya sendiri. Sang raja langsung dibawa ke balai pengobatan untuk disembuhkan lukanya. Meskipun lukanya dapat disembuhkan, tapi sang raja harus kehilangan ibu jarinya. Karena keadaannya tersebut, Baginda Raja sangat sedih dan tertunduk lemas penuh penyesalan. Melihat hal tersebut, Abu Nawas yang merupakan orang kepercayaan raja mendatangi beliau untuk menghiburnya. Dengan bijak, Abu Nawas berkata kepada sang raja, "Janganlah bersedih dan menyesal, wahai Baginda Raja. Bersyukurlah, karena segala hal yang terjadi pasti ada kebaikan di baliknya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda Raja langsung murka dan marah besar. Ia kemudian berkata dengan nada marah kepada Abu Nawas, "Apakah engkau sudah gila, Abu Nawas? Kamu menyuruhku bersyukur atas terpotongnya ibu jariku. Engkau mengajariku untuk bersyukur karena hal ini. Lalu, coba katakan, apa bagusnya dari ibu jariku yang terpotong hingga aku harus bersyukur?" Abu Nawas hanya terdiam dan tak bisa berkata apa-apa. Sang raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk menyeret Abu Nawas agar dijebloskan ke dalam penjara, karena dianggapnya ia telah menyinggung perasaan sang raja. Lantaran masih kesal dengan ulah Abu Nawas, sang raja mendatangi ruang tahanan di mana Abu Nawas dipenjara. "Coba, aku ingin dengar, apakah kau akan mensyukuri nasibmu yang kini masuk penjara?" sindir sang raja kepada Abu Nawas. "Saya tetap akan mensyukuri takdir ini, Baginda yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh keyakinan. "Kamu memang gila, Abu Nawas," ucap sang raja sembari meninggalkan ruang tahanan. Setelah beberapa bulan kemudian, Baginda Raja kembali ingin menyalurkan hobinya, yaitu berburu hewan di hutan. Namun kali ini ia tidak didampingi oleh Abu Nawas, sebab Abu Nawas masih mendekam di dalam penjara. Untuk pertama kalinya, Baginda Raja memasuki hutan yang dianggap masyarakat merupakan hutan terlarang. Saking asiknya berburu, Baginda Raja tak sadar kalau dirinya memasuki hutan yang dihuni oleh suku kanibal. Suku kanibal adalah sekelompok manusia yang suka memakan daging manusia. Singkat cerita, tertangkaplah sang raja, dan diaraknya beliau menuju perkampungan suku primitif tersebut. Mereka hendak menjadikan raja sebagai persembahan dalam upacara besar yang akan diadakan pada malam hari. Malam persembahan pun tiba. Sang raja diseret ke tengah-tengah hiruk-pikuk kawanan suku tersebut. Beberapa saat ketika dirinya hendak dilemparkan ke dalam tungku yang menyala, sang kepala suku berteriak, "Berhenti! Kita tidak bisa mempersembahkan manusia yang cacat ini pada dewa kita." Ternyata kepala suku itu melihat bahwa sang raja tidak memiliki ibu jari di tangannya. Setelah itu, maka dilepaskanlah sang raja. Ia pun selamat dari pembunuhan. Dengan penuh rasa syukur, Baginda Raja langsung berjalan pulang ke istana. Benar juga kata Abu Nawas, di balik terpotongnya ibu jariku pasti ada hikmahnya. Aku telah berbuat zalim kepada Abu Nawas karena telah memenjarakan dirinya, batin sang raja dalam hati. Setibanya di istana, Baginda Raja langsung memerintahkan pengawal untuk membebaskan Abu Nawas. Ia juga menyuruh Abu Nawas untuk segera menghadap dirinya. "Engkau memang benar, Abu Nawas. Di balik peristiwa terpotongnya ibu jariku, ternyata ada hikmahnya." Sang raja lantas menceritakan peristiwa yang baru saja ia alami. "Maafkan aku, Abu Nawas, karena aku telah memenjarakanmu," ucap sang raja merasa menyesal. "Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal dalam benakku. Kau bilang apapun yang menimpa padamu, kamu selalu bersyukur
karena pasti ada kebaikan di baliknya. Lalu, kebaikan apa yang bermanfaat bagimu saat kamu di penjara? Apakah kamu masih merasa tetap bersyukur dengan nasibmu itu? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas menjawab, saya malah sangat bersyukur dan berterima kasih ketika Baginda Raja menjebloskan saya ke penjara. Kamu memang aneh, Abu Nawas. Lalu, apa manfaatnya bagimu? Tanya sang raja heran. Begini Paduka yang mulia, andai saja saya tidak di penjara, tentunya Paduka akan mengajak saya berburu. Dan pasti saya akan ikut tertangkap oleh suku kanibal. Mungkin Baginda bisa selamat dari pembunuhan, karena jari Baginda hilang satu. Tetapi saya tidak akan bisa selamat, karena saya tidak memiliki cacat. Maka sudah pasti hambalah yang akan dimasukkan ke dalam tungku api sebagai persembahan. Oleh sebab itulah, saya selalu mensyukuri segala sesuatu yang menimpa pada diri hamba, karena pasti ada kebaikan di balik itu semua. Kamu benar Abu Nawas, kamu memang benar, ucap sang raja. Abu Nawas kemudian dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya dan diberi hadiah beberapa keping emas karena telah memberi pelajaran yang amat berharga. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kerajaan Raja Harun al-Rasyid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapatkan ketenangan seperti biasanya, karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajurit akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, melainkan dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Akan tetapi, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena semua para menterinya terlihat taat kepadanya. Lalu terbesitlah nama Abu Nawas dalam pikiran Baginda Raja. Abu Nawas pasti bisa mengungkap kasus ini, ujar Baginda dalam hati. Dari itu, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, akhir-akhir ini marak kejadian pembunuhan dan penculikan, dan ini jelas membuat rakyatku dicekam ketakutan. Kemudian secara diam-diam aku menyuruh beberapa prajurit untuk mengusut kasus tersebut. Barulah diketahui teror itu justru didalangi oleh orang dalam istana. Ada salah satu menteri saya yang ingin membuat citra kepemimpinan saya buruk. Dengan begitu, dia akan mudah menghasut para rakyat untuk mengkudeta saya. Tapi saya kesulitan, siapakah menteri yang berkhianat tersebut? Karena para menteri istana semua terlihat taat kepadaku. Oleh sebab itu, saya butuh bantuan kamu untuk memecahkan kasus ini. Saya ingin tahu siapakah menteri yang berani berkhianat kepadaku. Saya yakin dengan kecerdikanmu kamu pasti bisa, kata sang raja berharap. Ini berarti ada musuh dalam selimut Paduka yang mulia, tukas Abu Nawas. Iya benar, dan tugasmu adalah untuk mengungkap siapa musuh itu, balas sang raja. Abu Nawas kembali berkata, ini kasus yang cukup rumit dan perlu kehati-hatian. Kita tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau sampai salah menuduh, bisa-bisa itu jadi bumerang bagi Paduka yang mulia. Paduka dengan mudah akan bisa dilengsarkan. Begini saja Paduka, beri waktu saya sehari untuk mencari cara yang tepat. Baginda Raja menjawab, baiklah Abu Nawas, saya turuti permintaanmu. Abu Nawas pun lalu mohon diri untuk pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus berpikir keras untuk menemukan cara yang terbaik. Belum lagi ketemu jalan keluar, Abu Nawas malah tertidur karena kelelahan. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, Abu Nawas tersadar bahwa ia masih punya tugas dari Baginda yang belum terjawab. Yang terpenting sholat dulu, urusan kerajaan biarlah nanti saja, pikir Abu Nawas. Ia pun mencari sorban untuk menunaikan sholat subuh. Secara tak sengaja ia menemukan sorban lawas, sorban lusuh yang menebar aroma tidak sedap.
sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh sang istri. Sorban bau apek inilah yang membuat otak Abu Nawas mendapatkan ide. Abu Nawas menemukan cara yang tepat untuk mengungkap kasus yang dialami baginda raja. Setelah sholat subuh, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana menghadap Raja Harun al-Rasyid. Sebelum melancarkan tipu muslihatnya, Abu Nawas meminta baginda raja bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Sang raja pun setuju dan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpullah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, baginda raja mengatakan bahwa ia telah mendapatkan hadiah berupa sorban sakti, hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah baginda raja. Bagaimana caranya, wahai baginda raja? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau harum, maka kerajaan ini akan abadi. Namun apabila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh, jelas sang raja. Sesuai dengan perintah raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpullah lagi menteri-menterinya itu. Bagaimana baunya? Tanya baginda raja. Sorban ini baunya sangat harum, Paduka Yang Mulia. Niscaya kerajaan ini akan abadi, jawab menteri pertama. Menteri kedua dan menteri ketiga juga menjawab yang sama, seperti apa yang dikatakan oleh menteri yang pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat baginda raja senang. Giliran menteri keempat dan kelima dimintai pendapatnya, di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Menteri keempat dan kelima ini pun merasa tersinggung. Mereka tidak terima kalau dituduh yang berbuat makar hanya karena mencium sorban usang yang berbau busuk. Wahai Paduka Yang Mulia, apakah Paduka Yang Mulia menuduh kami berdua yang telah berbuat makar? Kalau begitu caranya, kami berdua tidak sudi untuk menjadi menteri Paduka Yang Mulia. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, baginda raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dibilang sakti tersebut sejatinya adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak pernah dicuci sama sekali. Bergetarlah badan menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar baginda raja. Menteri pertama, menteri kedua, dan menteri ketiga langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara pada hari itu juga. Sementara menteri keempat dan kelima dipertahankan sebagai menteri kepercayaan baginda. Mereka berdua pun lalu diberi hadiah. Dan tentu saja Abu Nawas juga mendapatkan bagian hadiahnya. Kisah selanjutnya. Tidak seperti biasanya, di istana Raja Harun al-Rasyid terlihat ramai banyak tamu berkumpul. Ternyata ada pertemuan para ulama bersama baginda raja. Setelah selesai membicarakan berbagai masalah agama dan negara, di sela-sela waktu santainya, sang raja melontarkan pertanyaan kepada para ulama. Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tentu saja pertanyaan itu tak lazim, namun memang begitulah karakter baginda raja. Apakah Paduka tidak mempercayai keberadaan Allah? Tanya balik salah satu dari mereka. Saya sangat percaya adanya Allah, dan saya percaya Allah maha segala-galanya, menguasai segala alam semesta dan alam akhirat. Yang saya tanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama saling berpandang-pandangan satu sama lain. Mereka bingung harus menjawab apa. Tidak elok rasanya baginda bertanya seperti itu.
Jangan samakan zat Allah dengan manusia, ujar mereka. Sudah saya katakan, saya tidak menyamakan zat Allah dengan apapun, apalagi dengan manusia. Saya hanya ingin tahu, kira-kira saat ini Allah sedang apa? Kalau kalian tidak tahu, bilang saja tidak tahu, balas sang raja. Sejenak suasana menjadi hening. Lalu Baginda Raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Mungkinkah Abu Nawas bisa menjawab pertanyaanku ini? Ucap Baginda dalam hati. Kemudian Baginda Raja menyuruh para pengawal untuk segera memanggil Abu Nawas ke istana. Berangkatlah beberapa pengawal pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas tidak ada di rumah. Sang istri memberitahu kalau Abu Nawas sedang minum kopi di warung. Para pengawal istana pun segera menuju ke sana. Sementara Abu Nawas yang sedang asik kumpul bareng temannya di warung ditanya oleh salah satu kawannya, "Hei Abu Nawas, kemarin dapat proyek apa dari Baginda Raja? Pastinya Baginda Raja memberimu banyak hadiah." "Tidak ada," jawab Abu Nawas singkat. "Kalau begitu, berikan sedikit nasihat kepada kami," desak yang lainnya. "Kebenaran adalah sesuatu yang berharga, bukan hanya dari segi agama, tapi juga dari segi materi," ujar Abu Nawas sembari menyeruput kopi dengan hati-hati. "Tapi mengapa terkadang kita harus membayar mahal untuk sebuah kebenaran?" sahut kawan lainnya. Abu Nawas menjelaskan, "Coba kalau engkau perhatikan, mahalnya harga sesuatu dipengaruhi oleh kelangkaannya. Makin langka sesuatu itu, maka makin mahallah harga sesuatu tersebut." Semua orang dalam warung mengangguk-angguk. "Benar juga apa yang kamu katakan Abu Nawas," ujar salah satu dari mereka. Belum lagi Abu Nawas menghabiskan kopinya, tiba-tiba datang beberapa orang pengawal istana. "Abu Nawas, kamu dipanggil untuk menghadap Baginda Raja sekarang." Dengan pakaian seadanya, Abu Nawas pun pergi ke istana bersama beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, terlihat tampak beberapa ulama sedang berkumpul. Sang raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Begitu melihat Abu Nawas, Baginda Raja langsung memanggilnya. "Sini ke depan, Abu Nawas," titah Baginda. Abu Nawas pun segera merapat ke depan setelah mengucapkan salam kepada para ulama. Belum lagi Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi lagi, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Ini para ulama yang ada di sini, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Wahai Paduka yang mulia, bukankah beliau-beliau ini adalah ulama yang berilmu agama tinggi, sedangkan hamba hanyalah orang biasa. Rasanya tidak pantas kalau saya yang menjawabnya," sahut Abu Nawas. "Tapi kalau boleh tahu, pertanyaan macam apakah yang Baginda tanyakan?" Baginda Raja berkata, "Tadi saya bertanya kepada para ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Tapi tak ada satupun yang bisa menjawabnya. Apakah kau tahu Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan yang aneh itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Saya bisa menjawab pertanyaan itu, tapi ada syaratnya," sahut Abu Nawas. "Apa syaratnya?" tanya Baginda sedikit terkejut. "Syaratnya adalah saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, dan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama," jawab Abu Nawas. "Syarat macam apa lagi ini?" gumam Baginda dalam hati. Tapi karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas. Setelah Abu Nawas duduk di singgasana Baginda Raja dan Raja Harun al-Rasyid duduk di bawahnya, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat Abu Nawas jadi raja dan Harun al-Rasyid jadi rakyat biasa."
Spontan Baginda Raja pun tertawa mendengar ucapan Abu Nawas, diiringi oleh beberapa ulama yang sedang duduk di sampingnya. "Kamu memang pintar, Abu Nawas. Kamu malah memanfaatkan pertanyaan ini untuk bisa duduk di atas singgasanaku. Tapi memang yang kamu katakan itu benar, maka aku pun tak bisa marah kepadamu." Baginda Raja pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama rasanya Abu Nawas tidak berhubungan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Kangen sih tidak. Persoalannya, pundi-pundi Abu Nawas sudah mulai kosong. Hadiah dari Baginda Raja tak pernah lagi ia terima. Kondisi krisis ekonomi rumah tangga yang demikian tentu saja tidak boleh dibiarkan. Apa yang harus saya lakukan supaya Baginda Raja memanggil saya, pikir Abu Nawas. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Abu Nawas pun langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dalam keadaan sedikit basah kuyup, Abu Nawas bergeming. Bukankah hujan adalah rahmat? Tapi kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah muncul ide cemerlang supaya dirinya dipanggil Baginda Raja. Keesokan paginya, Abu Nawas langsung menjalankan misinya. Ia pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian. Lalu dengan lantangnya, ia berkata seperti orang beraliran sesat. "Wahai umat manusia," teriak Abu Nawas, "ketahuilah, saya, Abu Nawas, adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujarnya berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat. Dia memang gemar bersikap jenaka. Hanya saja leluconnya tak sampai ngawur seperti sekarang. Ulah Abu Nawas ini pun akhirnya diadukan oleh warga kepada Baginda Raja. Mendengar pengaduan warga, Baginda menjadi geram. Ia lalu menyuruh beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa dibiarkan. Kamu harus masuk penjara." "Memangnya salah hamba apa, Paduka Yang Mulia?" Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran, malah kamu menyukai yang fitnah? Belum lagi kamu mengatakan kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" hardik sang raja. "Benar, Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda lagi. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, Saya kira Baginda juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak." "Kurang ajar kamu," bentak Baginda makin emosi. "Jangan marah dulu, wahai Paduka Yang Mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas mencoba menenangkan Baginda Raja. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Begini, Paduka Yang Mulia. Setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tak membenci mati dan membenci neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" Baginda Raja langsung terdiam begitu mendengar penjelasan Abu Nawas. "Ya, tentu saja, kematian dan neraka adalah yang hak," ujar Baginda mengangguk-angguk. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda ingin tahu. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," jawab Abu Nawas. Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan
harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu Paduka yang mulia, lanjut Abu Nawas. Sekali lagi Baginda hanya bisa mengangguk-angguk. Ya, memang begitu, ujar Baginda Raja membenarkan. Lalu bagaimana dengan pernyataanmu? Kamu mengaku lebih kaya daripada Allah. Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya. Abu Nawas kembali menjelaskan, anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak. Berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Semua yang dikatakan Abu Nawas memang benar adanya, ujar Baginda dalam hati. Ya, kamu memang benar Abu Nawas. Tetapi, apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada Baginda yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu dengan Baginda, ujar Abu Nawas. Lalu apa perlunya kau menghadapku? Tanya Baginda bingung. Agar bisa mendapat hadiah, jawab Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang mendadak berubah menjadi penuh gelak tawa. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, celetuk Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar kalau selama ini ia memang jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Sambil memberikan hadiah beberapa keping emas, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi. Baik Baginda, saya mohon maaf, ucap Abu Nawas. Ia pun lalu mohon diri pamit pulang dengan membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Masih ingatkan dengan video episode yang ke-18 di mana Abu Nawas menjual Baginda Raja sebagai budak. Imbas dari perbuatan Abu Nawas ini ternyata mengundang reaksi kemarahan yang amat besar. Kendati Baginda sudah memaafkan, tapi rasa dongkol dalam hati Baginda belum bisa lenyap. Baginda yang sedang marah besar kemudian memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Para prajurit pun segera bergerak menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, para prajurit tidak mendapati Abu Nawas di rumahnya. Mereka hanya menjumpai istrinya. Mana Abu Nawas? Tanya salah satu prajurit. Tidak tahu Tuan, Abu Nawas tidak ada di rumah, jawab istrinya. Karena tidak percaya, mereka memaksa masuk ke dalam menggeledah rumah Abu Nawas. Mengetahui Abu Nawas memang tidak ada di rumah, para prajurit istana langsung pergi. Mereka terus mencari keberadaan Abu Nawas. Warung kopi yang biasa jadi tongkrongan Abu Nawas tak luput dari penggeledahan para prajurit istana. Sementara Abu Nawas yang baru pulang ke rumah mendapati istrinya tampak gemetaran. Kenapa kau terlihat ketakutan begitu? Tanya Abu Nawas. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu dan menanyakan keberadaanmu. Mereka sama sekali tidak terlihat ramah seperti biasanya, jawab istrinya. Waduh, gawat ini. Ternyata Baginda Raja menaruh dendam kepadaku, sahut Abu Nawas. Memangnya apa yang telah kau lakukan wahai suamiku? Tanya istrinya kembali. Kemarin aku menjual Baginda Raja sebagai budak kepada seorang Badui, jawab Abu Nawas. Apa? Kamu bisa dihukum gantung karena perbuatanmu ini, ucap istrinya kaget. Saya melakukannya agar Baginda tahu bahwa ada praktek jual beli budak di negeri ini, ujar Abu Nawas. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kali ini kamu pasti tidak bisa lolos dari hukuman Baginda, kata istrinya penuh khawatir. Sejenak Abu Nawas duduk terdiam.
Ia kembali memutar otaknya agar bisa lolos dari hukuman mati. Pandangan matanya terus menoleh ke sana kemari mencari inspirasi. Sekilas ia melihat ada kain putih yang tertata rapi di atas meja. Aku tahu, aku mendapat ide cemerlang, ucap Abu Nawas kegirangan. Tipu muslihat pun segera dimulai. Abu Nawas menyuruh istrinya berpura-pura menjerit sambil menangis. Tidak berapa lama kemudian, para tetangga dibuat geger mendengar jeritan istrinya Abu Nawas. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menjerit dan menangis seperti itu? Tanya salah satu tetangganya. Suamiku, Abu Nawas telah meninggal dunia, jawab istrinya sambil terus menangis. Kabar itu pun langsung tersebar dan sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Betapa terkejutnya Baginda Raja mendengar berita itu. Kemarahan dan kegeraman pada Abu Nawas pun mendadak luntur. Yang ada hanya rasa iba, mengingat Abu Nawas selalu menghibur dan menyenangkan dirinya. Lalu Baginda Raja pergi bertakziah bersama dengan rombongan berikut seorang tabib. Tabib itu kemudian memeriksa Abu Nawas dan mengkonfirmasi bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda merasa terharu dan meneteskan air matanya. Ia pun bertanya kepada istri Abu Nawas, apakah ada pesan terakhir untuk saya? Ada Paduka Yang Mulia, jawab istri Abu Nawas. Suami hamba memohon agar sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di depan rakyat. Permintaan itu pun dikabulkan Baginda Raja. Ia kemudian mengumpulkan rakyatnya di depan rumah Abu Nawas. Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa aku, Raja Harun al-Rasyid, telah memaafkan Abu Nawas dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Setelah pidato selesai, Abu Nawas yang sedang di dalam keranda dan terbungkus kain hijau tiba-tiba bergoyang keras dan terdengar suara dari dalam. Alhamdulillah. Kontan saja kejadian itu membuat pengusung jenazah lari terbirit-birit. Kemudian dari dalam keranda terlihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Suasana pun menjadi gaduh. Sebagian warga yang berkumpul ada yang lari ketakutan. Kamu hidup lagi Abu Nawas, ucap Baginda gemetaran. Benar, hamba masih hidup Baginda Raja. Dan sekarang hamba mengucapkan terima kasih karena Baginda telah memaafkan kesalahanku, jawab Abu Nawas sambil cengengesan. Jadi engkau masih hidup Abu Nawas? Tanya Baginda Raja masih tak percaya. Iya Baginda, ini buktinya hamba masih bugar dan kini perut hamba merasa lapar, jawab Abu Nawas sembari mengambil kue yang ada di piring. Dasar kau Abu Nawas, ilmu apa yang engkau gunakan sehingga engkau benar-benar terlihat seperti sudah mati? Tanya Baginda Raja. Bahkan tabib yang aku bawa juga mendeteksi bahwa kamu memang sudah mati. Rahasia dong Paduka Raja, ini ilmu warisan dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia, jawab Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, ajarkanlah ilmu itu kepadaku, desak Baginda Raja. Tidak bisa Baginda Raja, karena hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hanya guru saya yang bisa mengajarkannya, hamba tidak bisa, ungkap Abu Nawas. Dasar, kamu pelit Abu Nawas, sahut Baginda dengan nada geram. Atas kejadian itu, Baginda tak bisa lagi menghukum Abu Nawas, karena ia sudah berjanji di hadapan rakyatnya untuk memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit yang sangat aneh. Badannya tiba-tiba panas, tubuhnya pun menjadi lemas, hingga Baginda tidak kuat untuk melangkah. Beberapa tabib dari penjuru negeri sudah mencoba untuk mengobati Baginda Raja, namun tetap saja tidak ada perubahan sama sekali. Meski begitu, Baginda Raja tidak pernah menyerah. Keinginan untuk sembuh sangatlah besar. Baginda akhirnya memutuskan untuk membuat sayembara.
Sayembara itu berbunyi, siapa saja yang dapat menyembuhkan raja, maka dia akan mendapatkan hadiah yang menggiurkan. Banyak para tabib yang mencoba mengikuti sayembara. Berbagai macam pengobatan dipraktekkan, namun penyakit baginda raja tak kunjung sembuh. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu merasa tertarik untuk mengikutinya. Maka datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap paduka raja. Namun kedatangan Abu Nawas membuat baginda heran, karena setahu baginda, Abu Nawas bukanlah seorang tabib yang bisa mengobati penyakit. Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini? Tanya baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar perkataan baginda. Yang mulia, janganlah melihat penampilanku, tapi lihatlah bagaimana hasil pengobatanku nanti, ucap Abu Nawas. Baiklah, aku perkenankan kamu mengikuti sayembara ini. Tapi ingat Abu Nawas, kamu jangan sampai mengerjai aku, karena badanku sedang sakit sekali. Aku lagi tidak selera untuk bercanda. Kemudian Abu Nawas dan baginda raja pun terlibat pembicaraan yang sangat serius. Baginda mengungkapkan segala keluhan penyakit yang dideritanya. Oh, ternyata penyakit yang paduka rasakan itu gampang sekali obatnya, celetuk Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, baginda raja menjadi kaget. Bagaimana kau bisa tahu penyakitku? Kamu kan bukan tabib. Abu Nawas kembali meyakinkan baginda raja. Kalau baginda mau menuruti perkataan Abu Nawas, penyakitnya pasti akan sembuh. Baiklah, kali ini aku percaya dengan ucapanmu. Sekarang katakan padaku, apa obatnya? Tanya baginda raja. Obatnya adalah telur onta paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Tapi syaratnya harus baginda sendiri yang mencarinya dengan berjalan kaki. Jangan menyuruh orang lain. Apabila baginda menyuruh orang lain, maka khasiatnya akan hilang. Oh, begitu. Lalu, di mana aku bisa mendapatkan telur onta? Tanya baginda kembali. Coba baginda cari saja di pasar-pasar kota Baghdad, balas Abu Nawas. Karena ingin sembuh, baginda lalu pergi bersama pengawalnya mencari telur onta. Ia berjalan dari istana dan berkeliling pasar di seantero kota Baghdad. Namun hasilnya tidak menemukan telur onta sebiji pun. Saking semangatnya untuk sembuh, baginda kemudian mencari telur onta di beberapa pasar lagi. Baginda tidak memperdulikan seberapa lama dirinya berjalan. Sampai-sampai para pengawal dibuatnya kelelahan. Akhirnya baginda memutuskan untuk beristirahat sebentar. Kemana lagi aku harus mencari telur onta? Pikir baginda sambil meneguk segelas air. Jangan-jangan Abu Nawas hanya mengerjaiku. Di saat baginda raja bersama para pengawal sedang istirahat, tiba-tiba seorang kakek berjalan melewati mereka. Berhenti kek, saya mau tanya. Apakah kakek tahu di mana yang menjual telur onta? Tanya sang raja. Mendengar pertanyaan itu, kakek tersebut langsung ketawa. Maaf paduka yang mulia, tapi di dunia ini mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan paduka yang mulia, bukan bertelur, ujar kakek tersebut. Mendengar hal itu, baginda raja pun kaget. Betapa bodohnya aku. Kenapa aku tidak mencermati perkataan Abu Nawas? Abu Nawas benar-benar kelewatan. Berani-beraninya mengerjai aku yang sedang sakit. Keesokan harinya, Abu Nawas langsung disuruh menghadap baginda raja. Ketika Abu Nawas sudah berada di hadapan baginda raja, baginda berkata dengan nada geram, Abu Nawas, berani-beraninya engkau mengerjai aku. Mana ada telur onta? Yang ada telur burung onta. Karena perbuatanmu ini, kamu harus menerima hukuman. Namun Abu Nawas tampak tenang mendengarkan perkataan baginda raja. Ia juga membenarkan ucapan junjungannya itu. Tunggu dulu baginda, jangan terburu-buru menghukum hamba. Saya juga tahu baginda, mana ada di dunia ini telur onta. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya.
bagaimana kondisi kesehatan Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Saya merasa tubuhku kembali sehat. Suhu panas badanku juga turun, jawab Baginda Raja. Nah, itu dia, berarti Baginda telah sehat kembali, ujar Abu Nawas. Penyakit yang diderita Baginda sebenarnya adalah karena kurang bergerak. Baginda jarang olahraga, tetapi banyak makan. Itulah yang membuat Baginda sakit. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun kemudian tersadar. Perjalanan panjang yang dilakukan Baginda tempo hari membuat yang jarang bergerak menjadi bergerak. Aliran darahnya yang beku menjadi lancar kembali. Ya, memang aku sering di kamar dan jarang bergerak, Abu Nawas. Aku juga banyak makan. Mungkin inilah yang menyebabkan aku menjadi sakit, sahut Baginda Raja. Karena keberhasilan Abu Nawas mengobati penyakit Baginda Raja, Abu Nawas pun diberikan hadiah untuk dibawa pulang. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah nan indah, wajah Baginda Raja tampak murung. Baginda Raja mendadak kangen, ingin bertemu dengan Abu Nawas. Soalnya, sudah beberapa hari ini Abu Nawas tak pernah lagi datang ke istananya. Baginda sudah mencoba beberapa kali mengutus pengawal untuk memanggil Abu Nawas, namun sampai sekarang tak pernah datang juga. Hingga pada hari itu, rindu Baginda Raja tak tertahankan. Ia ingin Abu Nawas segera datang menghibur hatinya yang sedang galau. Setelah lama berpikir mencari cara agar Abu Nawas mau datang ke sini, Baginda Raja akhirnya menemukan ide yang super jahil. Raja kemudian memanggil 3 orang prajurit dan menyuruh mereka pergi ke rumah Abu Nawas. Pengawal, pergilah ke rumah Abu Nawas. Beraklah di tempat tidurnya. Kalau kalian berhasil, maka masing-masing akan aku beri uang 1000 dirham. Titah Baginda Raja serius. Kendati terasa aneh, tanpa pikir panjang, ketika utusan Baginda Raja tersebut langsung menerima perintah Baginda, mereka pun langsung berangkat menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara salah satu menterinya yang mendengar perintah aneh itu mencoba memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, bukankah tugas yang diberikan itu tampak aneh dan menghina? Ujar menteri tersebut. Iya, memang benar, tapi itulah siasatku agar Abu Nawas segera hadir ke istana, jawab Baginda terkekeh-kekeh. Terus, apakah gerangan rencana Baginda? Tanya menteri itu kembali masih tak paham. Nanti kamu akan mengetahuinya. Sekarang, kamu ikutilah ketiga anak buahmu itu dan intailah mereka, perintah Baginda Raja. Dan sampaikan kepada Abu Nawas, bila dia berhasil menggagalkan tugas prajurit itu, maka ia akan aku beri uang 1000 dirham, dan sekaligus ia boleh memukul para prajurit itu. Dengan perasaan yang masih bingung, menteri itu segera melaksanakan perintah Baginda Raja. Dia segera berkemas dan menuju ke rumah Abu Nawas. Sementara ketika prajurit istana yang sudah berangkat lebih dulu sudah tiba di rumah Abu Nawas, ketiganya langsung mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Tak lama setelah itu, Abu Nawas pun membukakan pintu dan bertemu ketiga utusan Baginda Raja. Hai Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini adalah perintah Raja, kamu tidak boleh menghalangi kami, kata salah satu prajurit kepada Abu Nawas. Abu Nawas kaget bukan kepalang, tapi ia segera sadar, permainan sedang dirancang oleh Baginda Raja. Oh, silahkan, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja, kalau kalian mampu melaksanakan perintah Raja, ucap Abu Nawas kemudian. Betul, tanya prajurit Raja memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas enteng. Abu Nawas terus mengawasi ketiga prajurit yang beranjak ke tempat tidurnya. Dengan perasaan geram, ia berkata dalam hati, betul-betul kelewatan Baginda Raja. Tapi namanya juga Abu Nawas.
Ia punya 1001 akal untuk menggagalkan tindakan bodoh ketiga prajurit itu. Setelah berpikir beberapa saat, Abu Nawas akhirnya menemukan cara untuk menggagalkan tugas para utusan tersebut. Dan ketika para utusan hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata dari balik jendela kamar, "Hei para prajurit, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian," kata Abu Nawas. "Apa itu wahai Abu Nawas?" tanya salah satu dari mereka. "Saya ingatkan supaya kalian jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian melanggar, saya akan pukul kalian dengan pentungan kayu. Dan setelah itu, saya akan laporkan kepada Baginda bahwa kalian melanggar perintahnya," ancam Abu Nawas. Ia kemudian mengambil pentungan kayu yang ada di dapur dan kembali ke jendela kamarnya untuk mengawasi para prajurit itu. "Ingat, perintah raja hanya berak saja, tidak boleh lebih dari itu," ujar Abu Nawas sambil memegang pentungan kayunya. "Tentu saja dong Abu Nawas, jangan khawatir," jawab mereka. "Aku ulangi lagi ya, hanya berak saja, tidak boleh lebih. Ingat, tidak boleh kencing, tidak boleh buka celana, dan tidak boleh cebok. Hanya berak saja," tegas Abu Nawas. "Loh, mana mungkin? Itu tidak mungkin Abu Nawas. Kami juga harus buka celana dan kencing di sini," protes salah satu prajurit. "Aku akan pukul kalian sekeras-kerasnya jika kalian melebihi dari perintah Baginda Raja," sahut Abu Nawas kembali mengancam. Ketiga prajurit utusan Baginda Raja tersebut hanya bisa saling pandang kebingungan dengan ucapan Abu Nawas. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba ada suara yang memanggil Abu Nawas dari luar rumah. Rupanya, menteri utusan raja sudah tiba di rumah Abu Nawas. Melihat kedatangannya, Abu Nawas dan ketiga prajurit segera berkumpul untuk menghadapnya. Menteri itu kemudian berkata, "Aku sudah mendengar perdebatan kalian. Begini Abu Nawas, Baginda Raja memang memerintahkan para prajurit itu untuk berak di tempat tidurmu. Tapi jika mereka berhasil, masing-masing akan mendapatkan 1000 dirham. Kalau mereka gagal, maka engkau boleh memukul mereka sesuka hatimu Abu Nawas." "Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku berapa Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas dengan mata berbinar. "Sekarang juga engkau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham, jawab sang menteri. Mendengar itu, Abu Nawas dibuat kaget serta gembira. Sebelum menghadap Baginda Raja, pandangan Abu Nawas kembali tertuju kepada 3 prajurit itu. Dengan membawa pentungan di tangannya, Abu Nawas langsung mengejar ketiga prajurit tersebut yang tadinya akan berak di tempat tidurnya. Mereka pun langsung lari terbirit-birit. Setelah ketiga prajurit itu menghilang, Tuan Menteri berkata lagi, "Abu Nawas, Baginda Raja memang mengutus para prajurit tadi untuk berak di tempatmu, karena Baginda yakin engkau pasti bisa menggagalkan mereka dengan kecerdikanmu, dan Baginda memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang saat ini sedang gundah gulana," jelas Tuan Menteri itu. Abu Nawas pun setuju. Mereka segera berangkat menuju istana untuk memenuhi panggilan Baginda Raja, sekaligus mengambil hadiah 3000 dirham. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, setiap minggu pagi, Baginda Raja Harun al-Rasyid selalu menyempatkan waktu untuk berburu ke hutan bersama dengan pengawal kerajaan. Namun pada pagi itu, belum juga Baginda berangkat ke hutan, datang seorang menteri kerajaan yang bernama Abu Jahil. Abu Jahil adalah seorang menteri yang baru saja beberapa hari dilantik. Abu Jahil ini iri dengan keberadaan Abu Nawas. Sudah berbagai macam cara dilakukan untuk menyingkirkan Abu Nawas dari istana, tapi dia tak pernah berhasil. Lalu kepada Baginda Raja, Abu Jahil berkata, "Baginda, hamba ingin mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil. "Apa yang mau kau usulkan wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Bagaimana
kalau acara berburu kali ini diadakan sayembara Baginda Raja? Tentunya ini akan lebih menarik dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat, ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ada bagusnya juga usulan Abu Jahil, sekalian memberi hiburan kepada masyarakat, gumam Baginda Raja dalam hati. Lalu, sayembara macam apa yang ingin kau usulkan, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja kembali. Jadi, begini Baginda yang mulia, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas. Kemudian, pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas, sedangkan yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil. Saya setuju itu. Cepat, panggil Abu Nawas kemari, ucap Baginda dengan wajah gembira. Maka pergilah beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kamu diperintah Baginda Raja ke istana sekarang, kata pengawal kerajaan. Karena ini adalah titah Baginda Raja, Abu Nawas pun harus patuh. Ia langsung berangkat ke istana dengan beberapa pengawal kerajaan. Setibanya di istana, Abu Nawas langsung menghadap Baginda Raja yang sedang bersiap-siap berburu ke hutan. Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Tadi Abu Jahil mengusulkan agar berburu kali ini lebih menarik, dia minta adu ketangkasan dengan kamu, Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Abu Nawas sekilas melirik kepada Abu Jahil yang terlihat sinis kepadanya. Ini pasti akal-akalan Abu Jahil untuk menyingkirkan dirinya dari istana, batin Abu Nawas. Oh, tentu saya siap Baginda. Tapi kalau boleh tahu, adu ketangkasan yang bagaimana yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas. Belum juga Baginda Raja menjawab, Abu Jahil langsung menyela. Dengar ya Abu Nawas, kamu dan aku akan lomba berburu. Siapa yang paling banyak mendapatkan hewan buruan, dialah pemenangnya dan akan mendapatkan hadiah sekantong emas. Dan yang kalah akan mendapatkan hukuman, yaitu memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil dengan nada sinis. Abu Nawas sebenarnya malas meladeni Abu Jahil, tapi mengingat ini adalah titah Baginda Raja, mau tak mau Abu Nawas tak bisa menolaknya. Kurang ajar Abu Jahil. Dia mencoba mempermalukan aku di depan Baginda. Baru saja jadi menteri tapi sudah banyak tingkah, umpat Abu Nawas dalam hati. Memang soal berburu di hutan, Abu Jahil jagonya. Beda dengan Abu Nawas yang tak tahu apa-apa soal berburu. Tapi semua itu tak membuat Abu Nawas patah semangat, apalagi menyerah. Abu Nawas masih punya akal cerdik yang tak bisa dikalahkan. Waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Baginda kemudian menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat sudah tidak sabar. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu kali ini? Perlombaan pun dimulai dengan dibunyikannya trompet kerajaan. Karena tidak mau menyia-nyiakan waktu, Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Sebaliknya, Abu Nawas dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton menyoraki Abu Nawas. Disitulah Abu Jahil mulai berbuat curang. Dia mengerahkan anak buahnya yang sedari pagi menunggunya di hutan. Mereka ditugaskan untuk membantu Abu Jahil berburu. Tentu saja, Abu Jahil mendapatkan banyak hewan buruan. Tak terasa, hari sudah menjelang sore, yang artinya mereka sudah melakukan perburuan selama setengah hari. Tak berselang lama, Abu Jahil dengan kudanya muncul memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikan aksi gemilangnya itu. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya itu di tengah gemuruh antusias penonton yang memadati lokasi. Setelah itu, terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua penonton pun mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan. Namun Abu Nawas terlihat tampak tidak gusar sama sekali.
Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan kepada penonton yang hadir. Baginda Raja kemudian memerintahkan kepada 2 orang pengawalnya untuk maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil dan Abu Nawas. Di kesempatan pertama, 2 pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. Abu Jahil mendapatkan 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Hahaha, sudah pasti akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan bangganya. Mana hasil buruanmu Abu Nawas? Tanya pengawal. Abu Nawas lalu memberikan bambu kuning yang berisi ribuan semut merah. Di dalam bambu ini terdapat banyak semut merah. Silahkan kalian hitung sendiri, ucap Abu Nawas. Di dalam peraturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting kan jumlahnya, sambung Abu Nawas. Baginda Raja yang melihat itu langsung tertawa. Kamu memang cerdik Abu Nawas. Pengawal, berapa jumlah semut yang didapat Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jumlahnya sangat banyak Baginda, sepertinya mencapai ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya, ujar pengawal. Karena hasil tersebut, Baginda Raja memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang menjadi pemenangnya. Baginda Raja dan para penonton pun tertawa lebar melihat tingkah lucu Abu Nawas itu. Sementara Abu Jahil tak menyangka dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun hanya tertunduk lemas dan tiba-tiba langsung jatuh pingsan. Kisah selanjutnya. Suatu hari diketahui kalau Abu Nawas telah melakukan sedikit kesalahan. Hal tersebut tentu membuat Baginda Raja kesal terhadap Abu Nawas. Sehingga Baginda Raja melarang Abu Nawas datang lagi ke istana. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Bagaimana tidak? Sudah 7 bulan ini Baginda tidak bertemu dengan Abu Nawas. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja mengutus seorang ajudan ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana. Namun setibanya ajudan di rumah Abu Nawas malah menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang tak masuk akal. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda bahwa aku sedang hamil dan akan melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. Dan juga katakan pada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Akhirnya, para utusan raja menyampaikan kondisi Abu Nawas kepada Baginda Raja sesuai dengan apa yang Abu Nawas katakan. Sungguh ajaib. Baru kali ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan akan melahirkan. Dulu mana ada lelaki melahirkan. Dasar aneh, gumam Baginda dalam hatinya. Baginda merasa penasaran dan muncul keinginan di benak Baginda untuk menengok Abu Nawas. Sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas. Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun gembira dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu. Dengan tunduk Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Baginda lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari," ucap Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu. "Wahai Abu Nawas,
Coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu mengaku hamil? Dan siapa dukun beranak yang kau maksudkan? Tanya Baginda kembali. Kemudian dengan senang hati, Abu Nawas menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Baginda Raja. Jadi begini Paduka Yang Mulia, dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama, serta menggegerkan seluruh negeri. Jelas Abu Nawas. Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, karena itulah tanda-tanda seorang pengecut. Oleh sebab itulah, sebelum bertindak harus berpikir dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan melahirkan. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda kemari, ucap Abu Nawas. Dengan Baginda datang kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja, kata Abu Nawas kembali. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun hanya tersenyum. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Begini Abu Nawas, ketika aku melarang dirimu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bercanda saja Abu Nawas. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu. Karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas," ujar Baginda menjelaskan. "Hamba akan dengan senang hati datang ke istana besok pagi Paduka Yang Mulia," balas Abu Nawas dengan penuh penghormatan. Setelah itu, Baginda hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda kemudian pamit kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas," kata Baginda dalam hatinya. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas untuk menambah suasana liburan menjadi asik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku, tanyai siapa orang tua itu," perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Ja'far. Kemudian Ja'far mendekati kakek tua tersebut. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Ja'far. "Aku dari Basroh anak muda," jawab si kakek. "Emangnya kakek mau kemana?" tanya Ja'far kembali. "Ini aku mau ke Baghdad," jawab sang kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Ja'far penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab sang kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka muncul Idu Jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda, kasihan. Ia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah." "Sudahlah, itu nanti urusanku. Intinya, ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah, kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Ja'far. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu, apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu, dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas.
Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya, maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, sang kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan, seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu dan memukul wajahmu sambil berteriak dan mengejekmu. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya, Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, sang kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara, Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena, sesal Abu Nawas. Mendengar Abu Nawas berkata demikian, bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.